Hi there, welcome back again with my YouTube channel with Memoriza. For today's lesson, I would like to discuss about proverb and riddles. Jadi kali ini Memoriza akan membahas tentang proverb dan riddle for senior high school, the first grade, untuk siswa kelas 10 lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Nah, ini buku yang Memoriza gunakan yaitu Pasteway kelas 10 ya. Ada di halaman 177 sampai 190. Okay, before we discuss about our lesson for today, Memoriza will introduce you the books. Nah, jadi dikenalkan buku ini. Memoriza biasa menggunakan buku ini di dalam kelas, yaitu buku Pasteway to English, buku siswa ya. Ini untuk kelas 10. Pelajarannya adalah tentang kelompok peminatan ya. Kamu punya buku ini semuanya? Biasanya di sekolah ada loh buku ini. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Bisa kita nanti menyimak apa yang bisa ajarkan nanti. Silahkan disimak dulu ya. Nah, kenapa bisa gunakan buku ini? Karena buku ini mudah sekali dipahami bagi siswa ya. Dan juga bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup simple sehingga siswa mudah dan cepat bisa memahami apa yang ada pada pelajaran ini. Dan kali ini I would like to talk about chapter 9. Ya, chapter 9. Jadi silahkan persiapkan bukunya anak-anak semua. Kalau kamu punya buku ini silahkan dibuka chapter 9. Page number, what's number this? 177 ya. Ini bukunya dengan judul Why is Water Like a Horse? Ini judulnya ya. Jadi dalam buku ini pada materi kita yang KD 39 dan 49 itu tentang proverb and riddle. Okay, now let's start lesson today about proverb and riddle. Now look at the first slide. Ya, ini slide pertama yaitu judulnya yaitu tentang proverb and riddle KD 39 dan KD 49. Seperti yang diketahui bahwa KD 39 itu adalah tentang pengetahuan dan 49 adalah tentang praktek ya, atau keterampilan. Oke, sebelum kita belajar tentang proverb, kita tentu harus tahu apa itu proverb sebenarnya. Dan kenapa kita harus belajar tentang proverb dan riddle ya. Yang proverb itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah peribahasa atau pepatah. Dan ini biasa digunakan oleh orang tua kita dahulu atau nenek moyang kita dahulu sering menggunakan peribahasa atau pepatah dalam menyampaikan suatu bahasa ya, atau dalam menyampaikan suatu pesan. Dan riddle juga gitu ya, juga. Tapi di sini kalau riddle ini adalah berupa teka-teki ya. Teka-teki di sini bisa teka-teki yang sifatnya lucu-lucuan atau tebak-tebakan ya. Nah itu jadi proverb adalah peribahasa kalau istilah bahasa Indonesianya. Sementara riddle adalah teka-teki. Okay, now we start from the definition of proverb. Jadi kita mulai dari definisinya apa. Apa sebenarnya proverb itu ya. Nah, menurut definisinya proverb seperti ada dalam slide ini. A proverb is a simple and concrete saying popular noun and repeated which express a trust. Jadi dia mengungkapkan suatu kebenaran ya. About how to live your life. That giving positive suggestion. Jadi di sini adalah proverb adalah sebuah kalimat yang biasanya digunakan untuk mengumpamakan sesuatu atau kebenaran nyata ya, yang bertujuan untuk mendidik lewat kata-kata mutiara. Proverb sering juga diindonesiakan sebagai peribahasa atau pepatah. Proverb biasanya digunakan itu adalah untuk membimbing atau mendidik kita untuk bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat ya, sama dengan how to live your life. Peribahasa merupakan kesepakatan dan persetujuan dalam masyarakat. Nah, itu pengertian dari
proverb. Dalam pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 ini, proverb itu memiliki types ya. Ini ada dalam buku. Ada 3 types. Yang pertama ada warning, kemudian advice, dan kemudian morals. Jadi peribahasa yang digunakan oleh nenek moyang kita itu biasanya bisa dia berupa peringatan-peringatan, atau bisa juga berupa nasihat-nasihat, atau bisa juga berupa pesan moral yang diberikan dalam proverb itu sendiri, dalam peribahasa itu sendiri ya. Nah, ini contohnya ada di dalam bahasa Inggris. A little learning is dangerous things. Nah, ini adalah sebuah peribahasa, kalau di bahasa Indonesia kan adalah sedikit ilmu itu berbahaya, atau ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang setengah-setengah atau yang sedikit itu sangat berbahaya sekali. Itu makna dari a little learning is dangerous things. Dan kemudian yang kedua adalah types-nya itu adalah tentang advice ya. Advice itu adalah saran. Jadi sering seperti nenek moyang kita dulu mengatakan bahwa biar lambat asal selamat. Nah, ini peribahasa ini perlu kalau menurut Mam Riza, peribahasa biar lambat asal selamat sih sebenarnya itu benar ya. Jadi kita tidak terburu-buru. Tapi kalau di zaman sekarang kita masih menggunakan itu, kita ketinggalan. Nah, jadi sebaiknya peribahasa ini kita ganti cepat selamat ya. Tapi karena kita nenek moyang kita sudah menggunakan ini, oke, nggak salah ya. Karena pesannya adalah nggak perlu kita terburu, yang penting kita bisa selamat sampai tujuan. Nah, itu mungkin maksud orang tua kita dulu ya. Tapi kalau sekarang, zamannya sekarang ada time is money. Nah, time is money itu adalah bukan artinya waktu adalah untuk uang, bukan ya. But time is a value. Jadi waktu itu sangat berharga. Jadi kalau orang barat itu 1 detik aja waktu itu sangat berharga. Ya, nah ini adalah advice ya. Nah, kalau di sini advice contohnya adalah you have time but limited. So make your time for yourself. Don't waste for the other's life. Jadi artinya betul ini yang simpelnya adalah don't waste your time. Nah, jangan buang-buang waktu, karena waktu itu adalah terbatas. Hidup kita ya dibatasi oleh waktu sebenarnya ya. Jadi di sini si Steve Jobs mengatakan bahwa you have time but limited. Kamu punya waktu tapi sudah terbatas. Jadi so make your time for yourself. Jadi pandai-pandailah kamu menggunakan waktumu. Kapan kamu untuk belajar, kapan kamu untuk bersosialisasi dengan teman atau dengan guru atau dengan orang tua di rumah. Jadi pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan si Steve ini ya, mengatakan bahwa jangan sia-siakan waktu lah. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga types-nya ada moral ya. Nah, moral di sini adalah pesan kepada diri kita. Seperti ini contohnya. A friend in need is a friend indeed. Nah, itu teman yang ada saat kita butuhkan, itulah teman. Karena ada teman ini yang hanya sekedar ketika kita banyak uang, kita sehat, akrab dengan kita. Tapi ketika kita sakit atau nggak punya uang lagi, mereka mulai menjauh. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk yang seperti itu ya. Jadi yang benar-benar teman itu adalah yang dia tahu kesusahan kita. Ya, itu adalah salah satu contoh dari types of proverb yang berbentuk moral, jadi pesan moral yang disampaikan di sini. Okay, now I'll give you example of proverb ya. Okay, saya akan berikan ada beberapa contoh dari proverb Inggris ya yang cukup terkenal. Yang pertama yaitu where there is a will, there is a way. Artinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya. Jadi kalau kita mau berusaha, kita ada kemauan, pasti akan ada aja jalan yang diberikan Allah pada kita. Ya, contohnya kalau kita mau kuliah, ternyata kita nggak punya biaya, jangan putus asa. Karena kalau kita sudah niat di hati ingin kuliah, akan ada, Allah akan berikan jalan. Mungkin kamu dengan cara mencari beasiswa, atau mungkin dengan cara bekerja. Ada banyak tuh mahasiswa yang dia kuliah tidak ada biaya orang tua, tapi dia cari kerja untuk membiayai kuliahnya. Ada. Oke, yang kedua, you can't judge a book by its cover. Jadi kita jangan sesekali menjudge seseorang dari luarnya saja, belum tentu
mungkin yang kita lihat di mata kita orang ini seperti ini, tapi kenyataannya sebenarnya bukan seperti itu. Nah, jadi jangan lihat seseorang itu hanya lihat luarnya saja, lihat dalami atau pikirkan sebenarnya apa maksud orang ini. Nah, karena kita kan sering ya, kita udah curiga aja sama seseorang itu, padahal sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, itu artinya you can't judge a book by its cover. Oke, yang ketiga, if you wish good advice, consult an old man. Kalau kita ingin minta advice atau saran, ya konsullah dengan orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, bukan hanya orang tua maksudnya, tapi orang yang punya ilmu, yang berilmu ya. Jadi kita konsul, jangan konsul dengan orang-orang yang ilmunya dangkal, berbahaya. Itu yang tadi, yang barusan tadi ya, yang sebelum ini. Oke, yang keempat, the apple falls near the tree. Buah apel itu jatuhnya pasti dekat-dekat dari batangnya. Nggak mungkin di sini pohon apel jatuhnya 1 kilo dari batangnya, nggak mungkin ya. Itu maknanya bahwa sikap perbuatan kita itu adalah cerminan dari perbuatan orang tua kita. Nah itu ya, itu maknanya. Oke, barusan kita sudah belajar tentang apa itu proverb dan kemudian apa contoh-contohnya, kemudian tipenya apa. Nah, sekarang welcome to riddle ya. Kita coba bahas tentang riddle itu apa sebenarnya. Oke, riddle di sini artinya adalah tebak-tebakan atau teka-teki ya. Nah, pengertiannya coba lihat slide 6 ini, bahwa pengertian dari riddle itu adalah a riddle is a statement or question or phrase having a double or third meaning. Jadi riddle itu adalah apa ya, semacam pernyataan atau berupa pertanyaan yang maknanya terselubung sehingga orang berpikir ini apa ya, what this ya, ini teka-tekinya tentang apa ya. Nah seperti itu kira-kira. Dan di sini juga dikatakan bahwa riddle itu juga ternyata jenis puisi ya, yang menggambarkan sesuatu tanpa benar-benar penamaan apa itu. Jadi hanya tebak-tebakan aja dan meninggalkan pembaca untuk menebak. Nah, benar kan? Jadi di sini pembaca diminta untuk menebak ini apa, what is. Nah, oke. Teka-teki ini bisa apa saja ya, dari teka-teki tentang binatang sampai tentang objek apapun bisa dijadikan teka-teki ya. Tidak ada aturan tentang bagaimana struktur puisi, sebuah puisi atau sebuah teka-teki. Bisa dia sifatnya lucu, atau bisa juga ya tergantung penulisnya lah, untuk apa tujuan dia buat teka-teki. Apakah memang untuk menghibur, untuk lucu-lucuan, atau memang dalam arti nyata gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya tentang riddle. Oke, now Mariza memberikan ada 4 contoh dari riddle ya. Yang pertama yaitu seperti ini contoh riddle-nya. A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said, I can't surgery on him. Jadi artinya apa? Seorang ayah dan seorang anak dapat musibah ya, kecelakaan, kemudian ayahnya meninggal sementara anaknya dilarikan ke rumah sakit. Dan kemudian ada dokter itu mengatakan bahwa saya nggak bisa menangani pasien ini. Loh, ini ada apa ya? Kok seorang dokter nggak bisa menangani pasiennya yang lagi sedang terluka parah? Nggak biasanya dokter seperti itu kan. Nah ini ada tebak-tebakan, ada teka-teki, ada yang harus kita pikirkan, ada yang harus dipecahkan. Apa kira-kira kenapa? Nah ini teka-tekinya, ternyata bahwa anaknya yang pasien tadi itu adalah anaknya, jadi dokter itu adalah ibunya. Mungkin ya dia tidak bisa menangani karena mungkin dia lagi sedang dalam keadaan berkabung karena suaminya sudah meninggal kan, anaknya juga terluka parah, dia nggak mungkin dia menanganinya. Jadi itu sebabnya. Jadi itu adalah teka-teki, salah satu teka-teki yang nyata ya, itu yang nyata ya, bukan asal tebak-tebak, nyata ya bahwa dia adalah anaknya dan yang meninggal itu adalah suaminya. Oke, yang kedua itu adalah seperti ini. How many legs does an ant have? Berapa kaki yang dimiliki oleh bibi? Bibi ya. Could it be 4? Mesti 4. Loh, kok 4? Manusia kan 2 punya kaki. Nah, ini tebak-tebakannya.
You close. Nah, benar itu maksudnya ya. Nah, kenapa? Ya, karena yang dua lagi milik uncle. Nah, jadi itu tebak-tebakan. Jadi di sini asal-asal aja tebakan. Yang penting dia membuat sebuah lelucon ya berupa tebak-tebak. Kenapa ya pipinya dua? Ternyata yang dua lagi kaki pamannya. Itu dia. Oke, yang ketiga itu adalah atau yang C, it's animal. What has two head? Dia punya dua kepala. Four eyes, ada 4 mata. And 6 leg ya. And 1 tail. Jadi atau a tail. Ada apa itu hewan? Tapi dia memiliki 2 kepala dan memiliki 4 mata. Kemudian memiliki 6 kaki dan 1 ekor. Apa ya? Nah, itu kan tebak-tebakan. Yang jawabannya sebenarnya jawaban yang hanya untuk menghibur saja, bukan makna yang sebenarnya ya. Kalau makna sebenarnya nggak mungkin lah orang dengan hewan disamakan ya. Oke, jadi di sini jawabannya it could be horse. Nah, ternyata dibilang not complete, belum lengkap lagi. Tapi yang lengkapnya adalah it's horse and his rider. Jadi di sini adalah kuda dan penunggangnya. Jadi ternyata benar ya, kuda punya 2 mata, penunggangnya 2 mata, juga ini 4 mata. Kemudian punya kuda 4 kaki, yang penunggangnya 2 kaki jadi 6 kaki dan 1 ekor. Nah, itu dia tebak-tebakan. Kadang-kadang kan konyol aja tebakannya, tapi ini adalah sifatnya untuk menghibur saja. Oke, yang keempat atau yang D itu adalah it's as big as a horse but it doesn't weigh anything. What is that? Dia besarnya sebesar kuda, tapi dia ringan, tidak memiliki apa namanya berat ya. Ya, doesn't weigh anything. Jadi tidak punya berat ya. Kalau kuda kan berat ya. What is that? Dan ternyata jawabannya apa? The horse shadow ya, betul. Jadi jawabannya adalah bayang-bayang dari kuda itu sendiri. Dia nggak punya berat, tapi besarnya sama dengan kuda itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan riddle atau teka-teki. Gimana? Sebenarnya enak kan belajar teka-teki ini buat kita relax. Nah, itulah tujuannya teka-teki tadi, buat kita enjoy. Walaupun maknanya tidak makna yang sebenarnya. Nah, itu ya. Okay, now let's talk about language features. Language features of riddle or proverb ya. Nah, untuk language featuresnya adalah yang pertama figurative language atau konotasi ya, makna yang tidak sebenarnya. Jadi proverb dengan riddle itu berupa kiasan ya. Kemudian menggunakan imperatif negatif seperti menggunakan don't judge the book by its cover. Kemudian dia juga menggunakan imperatif positif, misalnya look before you leave. Lihat-lihat dulu sebelum kita meninggalkan suatu tempat ya, perhatikan sekeliling kita dulu, itu maknanya. Kemudian ada parallel phrase, dia menggunakan kata seperti garbage in, garbage out. Nah, itu dia. Declarative sentence, dia seperti menerangkan sesuatu, misalnya birds of the feathers flock together, ya artinya komunitas bersama, dia akan berkumpul bersama ya. Oke, itu adalah language features-nya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Anak-anak MEM se-Indonesia. Ya, coba kita lihat contohnya di activity 1 ya, activity 1. Activity 1. Complete the following famous English proverb with the help of the pictures below, dengan menggunakan gambar. Ini gambar ini mengambil dari buku Pastaway ya, halaman 108 sampai 109. Nah, ini contohnya. A blah 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 can never be bankrupt. Siapa yang tidak pernah bangkrut? Iya, ini dia a bigger ya. Kemudian a black blah 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 is as sweet as a white. Jadi maksudnya ini apa? Black apa ini kira-kira ini? Apa buah apa ini? Yang diumpamakan buah ya. Buah ya, black plum is as sweet as a white. Jadi sama aja. Walaupun dia yang warnanya yang apa? Baik yang hitam maupun yang putih, rasanya itu sama, itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah blah blah blah, a blah 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 has 9 lives. Apa itu? Ya, a cat ya. Jadi
cat itu ternyata memiliki 9 nyawa. Maksudnya sini bukan makna sebenarnya, itu dikatakan konotasi tadi ya. Konotasi itu artinya bukan makna yang sebenarnya. Maksudnya bahwa kabarnya kucing itu memiliki banyak walaupun dia sudah pernah dalam bahaya, dia memiliki lagi kehidupan lagi, hidup lagi dia. Maksudnya dia memiliki banyak nyawa gitu. Sama kalau dengan orang, dia sudah, orang berpikir oh dia pasti dia sudah meninggal, ternyata dia masih hidup. Kemudian berikutnya dia, kata orang dia sudah meninggal, ternyata hidup lagi. Jadi seolah-olah dia memiliki banyak nyawa. Itu maksudnya a cat has 9 lives. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Baik, yang berikutnya ada there is no bla 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 without fire. Pasti kamu udah tahu ya apa itu? Iya, smoke ya. Ya, there is no smoke without fire. Nggak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Ya, nggak mungkin orang ini bisa menangis kalau nggak ada sesuatu hal. Nggak mungkin orang ini bisa dia putus asa kalau tidak ada suatu hal yang menimpa ke dirinya ya. Itu maksudnya there is no smoke without fire. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan berikutnya yang akan kamu jawab nanti ya. Oke. For activity 2, this only match the riddles with the answer from the left and the answer on your right hand. Jadi di sini ada pernyataannya atau pertanyaannya di sebelah kiri. What is the first thing you do when you lie down in a bath full water? Jadi jawabannya ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk latihan-latihan kamu. Silahkan nanti kamu akan jawab atau kamu screenshot dulu ya, biar dijawab nantinya boleh. Nah, kita lanjut activity berikutnya ya. Oke, now look at the activity 3 ya. Activity 3 ini adalah here's some verb often used in English speaking countries. Jadi di sini adalah write the culture value. Jadi kita tuliskan culture value-nya apa that you think the proverb deliver. And then the second one, compare at least proverb from Indonesian proverb. Coba kamu bandingkan. Contohnya ini, when in Rome, do as the Rome do. Kalau di bahasa Indonesianya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya itu? Kalau makna bahasa Indonesia apa? Apakah sama dengan makna bahasa Indonesia? Tapi nampaknya hampir sama ya. Oke, ini adalah tugas kamu juga. Silahkan dibuat untuk supaya kamu banyak tahu tentang peribahasa ya. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Atau kalau untuk lebih jelas kamu lihat buka buku Pathway yang kelas 10 halaman 183. Di sana juga ada seperti ini. Jadi pemirsa ngambilnya dari buku itu ya. Oke, kita lanjut untuk activity yang ketiga atau yang keempat ya, activity 4. Ya, activity 4 itu adalah cari 5 proverb from other country with the meaning. Oke. Dan kemudian kamu bisa lihat di internet ya. Oke. Semoga apa yang memberikan ini bermanfaat buat kamu semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang proverb dengan riddle di sekolah. Terima kasih. Thank you so much. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and like and give comment. Thank you. Bye bye.